Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Prasetyo di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Ya, hari ini kita akan membahas untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik bagian kedua untuk kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik ya, SMK. Ya, kita melanjutkan untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 bagian 1, di mana pada bagian 1 kemarin kita sudah membahas untuk sistem tenaga listrik 3 fasa ya, dan pada kesempatan hari ini kita akan masih membahas tentang kompetensi dasar memahami instalasi listrik tenaga 3 fasa, memahami prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik 3 fasa, kemudian menerapkan instalasi tenaga listrik 3 fasa, memasang instalasi listrik 3 fasa. Materi pokoknya kemarin kita sudah membahas untuk sejarah listrik, kemudian sistem tenaga listrik, ya, hubungan penyambungan 3 fasa. Hari ini kita akan bahas daya pada sistem 3 fasa. Hari ini juga kita akan bahas penerapan instalasi listrik 3 fasa dan skema sistem tenaga listrik 3 fasa. Oke. Ya, kalau berbicara hubungan penyambungan 3 fasa, pada instalasi tenaga listrik 3 fasa ada dua jenis model hubungan dan penyambungan dengan 3 penghantar. Ya, untuk 3 fasa kita ketahui bersama bahwa memiliki 3 penghantar, yaitu penghantar fasa 1, fasa 2, dan fasa 3. Line 1, line 2, dan line 3. Atau sering disebut juga fasa R, S, dan T. Ya, hubungan bintang atau star. Kemudian yang kedua adalah hubungan segitiga atau delta. Ya, kalau kita berbicara hubungan bintang atau star, ya, ini adalah bahwa kumparan daripada pembangkit, ya, generator 3 fasa itu terhubung sedemikian rupa sehingga membentuk hubungan seperti huruf Y terbalik atau Y, atau dalam istilahnya di sini disebut hubungan star. Ya, ada fasa 1, kemudian fasa kedua atau S, dan fasa ketiga. Kumparan fasa R, kumparan fasa S, dan kumparan fasa T. Nah, pada hubungan bintang atau star, ya, titik pertemuan dari masing-masing fasa disebut sebagai titik netral. Ya, ini. Jadi ujung masing-masing fasa, ya, bertemu, dan ini disebut sebagai titik netral atau disingkat dengan huruf N di sini di sebelah kanan. Ya, ada fasa R, line 1, fasa S, line 2, dan fasa T, line 3. Dan titik netral di sini adalah, saya katakan sekali lagi, ini adalah merupakan titik temu dari ketiga fasa yang ada. Nah, kemudian pada hubungan bintang berlaku persamaan bahwa tegangan antar fasa, ya, tegangan antar fasa atau V line, ya, V line atau tegangan line, tegangan saluran atau tegangan sumber ini, ya, V line, ya, ini besarnya adalah 380 volt. Misalnya dari fasa R diukur tegangannya dengan fasa T. Jadi tegangan antara fasa R dengan fasa T itu besarnya 380 volt. Kemudian tegangan antara fasa R dengan fasa S, dengan fasa S di sini V line-nya adalah sama 380 derajat. Kemudian tegangan antara fasa S dengan fasa T ini juga sama 380 derajat. Maaf, 380 volt ya. Saya ulangi. Yang berlaku yang pertama untuk sistem hubungan bintang pada sistem instalasi tenaga listrik 3 fasa,
Tegangan lain, tegangan saluran atau tegangan sumber besarnya adalah 380 volt. Kemudian tegangan fasa dengan netral, ya, fasa dengan titik netral, masing-masing fasa dengan titik netral atau V fasa ini besarnya adalah 220 volt. Ya. Fasa R dengan fasa R diukur tegangannya dengan titik netral itu besarnya 220 volt. Berlaku juga untuk fasa S dengan netral, besarnya 220 volt. Berlaku juga untuk fasa T jika diukur tegangannya antara netral, itu besarnya juga 220 volt. Kemudian berasal dari mana 220 volt itu? 220 volt ini ya, V fasa itu sama dengan ya akar 3 dari V fasa, yaitu 1,73 V fasa. Jadi 387 kali akar 3 adalah besarnya 220 volt. Nah, kemudian yang berlaku pada hubungan bintang atau star ya, bahwa arus pada sumber ya, arus yang mengalir pada masing-masing fasa itu besarnya sama dengan arus yang ada di kumparan. Jadi berlaku I line sama dengan I fasa. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ya. Kemudian untuk jenis hubungan sistem instalasi tenaga 3 fasa yang kedua, yaitu hubungan segitiga atau delta. Kenapa disebut hubungan segitiga? Karena kumparan generator pembangkit listrik 3 fasa ini disusun sedemikian rupa kumpurannya menjadi seperti bangun segitiga ya, seperti segitiga, sehingga menjadi disebut hubungan segitiga atau delta. Nah, yang berbeda dengan hubungan segitiga dengan hubungan bintang atau star, bahwa pada hubungan segitiga atau delta ini tidak ada titik netral. Ya, tidak ada titik netral. Jadi fasa R, S, dan T saja, hanya ada fasa 1, 2, dan 3, L1, 2, dan 3, atau fasa R, S, dan T. Keluaran daripada generator 3 fasa hubungan segitiga atau delta hanya 3 penghantar. Nah, yang berlaku pada hubungan segitiga atau delta, bahwa tegangan antara saluran atau fill-line itu besarnya adalah sama dengan tegangan antar fasa. Jadi tegangan fasa R dengan T, fasa R dengan S, fasa S dengan T diukur tegangannya 380 volt. Dan sama juga ya besarnya dengan tegangan yang ada di masing-masing kumparan ini ya. Jadi V line sama dengan V fasa. Ini yang pertama yang berlaku. Yang kedua adalah tidak adanya titik netral, dan yang ketiga arus saluran ini besarnya sama dengan akar 3 kali arus fasa atau 1,73 I fasa. Jadi I line ya, ini besarnya adalah akar 3 I fasa. Oke, jadi ini adalah sistem sambungan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan kembali. Daya pada sistem 3 fasa. Oke, kalau kita berbicara daya pada sistem 3 fasa, ya, daya adalah jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Ya, kemudian daya 3 fasa pada beban seimbang merupakan jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa. Ya, jadi daya 3 fasa pada beban yang seimbang ini merupakan jumlah daya yang diberikan oleh satu generator 3 fasa
atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa. Kemudian pada beban seimbang, daya total sama dengan 3 kali daya fasa, karena daya pada setiap fasa adalah sama. Ya, daya pada sistem 3 fasa, saya ulangi lagi, adalah jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Daya 3 fasa pada beban seimbang merupakan jumlah daya yang diberikan oleh satu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa. Kemudian pada beban seimbang, daya total sama dengan 3 kali daya fasa, karena daya pada setiap fasa adalah sama. Ya, ini adalah gambaran daya pada sistem 3 fasa. Oke, jika sudut antara arus dan tegangan sebesar V, besar daya per fasa adalah ya, daya P fasa sama dengan tegangan fasa kali arus fasa kali cos V-nya. Ya. Jadi daya fasa sama dengan tegangan fasa kali arus fasa kali cos V. Sementara daya total adalah penjumlahan besar daya setiap fasa. Atau karena pada sistem 3 fasa terdiri dari 3 fasa, maka daya total sama dengan 3 kali V fasa dikalikan arus fasa dikalikan cos V. Nah, kemudian penerapan instalasi listrik 3 fasa. Ya, sistem sambungan tenaga listrik 3 fasa adalah sebuah jaringan yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit sampai dengan pengguna atau konsumen listrik. Beban listrik dapat didefinisikan sebagai beban minimum yang harus ditanggung oleh sistem terus-menerus. Ya. Kemudian beban puncak dapat diartikan sebagai beban maksimum yang harus ditanggung oleh sistem pada waktu tertentu. Jadi ada beban minimum dan ada beban puncak. Ya, beban puncak ini hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pemakaian listrik yang sangat besar itu adalah pada saat atau kenaikan penggunaan listrik di Indonesia itu biasanya akan meningkat di pukul 17 ya, atau pukul 5 sore, karena hampir semua masyarakat Indonesia jam 5 sore itu menghidupkan lampu. Ya, ini menyebabkan adanya kenaikan pemakaian daya listrik yang serentak di seluruh Indonesia. Ini memicu adanya kenaikan daya yang terpakai atau kenaikan beban. Ini yang disebut sebagai beban puncak. Kemudian untuk waktu-waktu biasa, ini biasanya adalah beban-beban rata-rata atau beban bisa jadi adalah beban minimum. Ya, karena dayanya menurun, ya. Kemudian jumlah energi listrik yang diproduksi oleh pembangkit dalam sistem biasanya diukur dalam satuan gigawatt atau GW. Nah, total energi yang diproduksi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluaran tenaga listrik yang diukur dalam gigawatt hour atau GWH. Ya, dalam giga. Kalau instalasi rumah, pengukuran energinya masih menggunakan satuan kilo, ya. 10 pangkat 3. Kalau giga sudah berapa tuh? 10 pangkat 12 ya. Oke. Kemudian penerapan instalasi listrik 3 fasa di Eropa itu hampir sama. Intinya adalah tadi kita sudah membahas bahwa kenapa menggunakan instalasi atau menggunakan sistem 3 fasa, karena untuk menyalurkan tenaga listrik dalam jarak yang jauh, ini yang paling efektif menggunakan sistem 3 fasa. Nah, pada pemakaiannya atau penerapannya di Eropa, perbedaannya dengan di Indonesia nanti kita bisa lihat bahwa pada sisi pembangkit di Eropa sudah banyak mulai dialihkan ke pembangkit energi yang terbarukan, misalnya matahari ya, menggunakan panel surya, kemudian
menggunakan kincir angin ya, menggunakan energi angin, dan ada juga yang sudah mulai menggunakan energi ombak. Nah, sementara ini memang banyak juga yang sudah menggunakan sistem pembangkitnya di Eropa menggunakan tenaga nuklir ya. Ini penerapan instalasi listrik 3 fasa di Eropa. Kemudian di Indonesia bagaimana? Instalasi listrik 3 fasa di Indonesia ya hampir sama seperti di Eropa ya. Fungsinya adalah untuk kenapa menggunakan sistem 3 fasa, karena sangat efektif dalam jaringan yang jauh atau untuk mentransmisikan listrik ini dalam jarak yang jauh, dan bisa dikombinasikan atau menjadi satu kesatuan atau menjadi satu sistem, di mana dalam mentransmisikan daya listrik di sini bisa digabungkan dengan sekian banyak pembangkit listrik yang ada, menjadikan adanya sistem interkoneksi. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini bahwa penerapan instalasi listrik 3 fasa di Indonesia sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sisi pembangkit. Ya, pembangkit listrik di Indonesia mulai dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, uap maupun gas dan uap ya. Ini. Jadi dari sisi pembangkit ya, ini kemudian listrik yang dihasilkan ditransmisikan ya. Sebelum ditransmisikan biasanya dari sisi pembangkit masuk ke trafo gardu induk ya, dinaikkan dari 20 kV menjadi 150 kV, kemudian ditransmisikan ya. Dalam transmisi tenaga listrik ini di gardu induk ya, ini juga saat mau atau masuk ke distribusi atau dibagikan atau sampai dengan pelanggan di gardu induk, di situ dari 150 kV diturunkan menjadi 20 kV ya. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga atau distribusi, pembagian tenaga listriknya ke konsumen. Ada konsumen industri ya, konsumen menengah atau konsumen tegangan tinggi, yang di industri itu biasanya memiliki trafo step down sendiri, maka listrik ini ditransmisikan atau distribusikan ke industri masih dengan tegangan tinggi ya, tegangan 150 kV. Baru di industri nanti diturunkan tegangannya sesuai kebutuhan ya. Tetapi untuk konsumen menengah ke bawah, bisnis, pabrik menengah kecil sampai dengan sosial, rumah maupun publik di sini untuk lampu-lampu penerangan, ini di bagian sistem listrik yang diterapkan di Indonesia itu sebelum digunakan masuk ke trafo distribusi, yaitu dari 20 kV diturunkan menjadi 380 volt ya, sistem 3 fasa tadi ya. Tegangan antar fasa adalah 380 volt ya, fasa-fasa. Nah, dari trafo distribusi ini yang 20 kV ke 380 volt itu masuk ke konsumen sosial, publik maupun rumah tangga ya, perumahan. Ini kemudian diturunkan lagi, sistemnya tidak lagi 3 fasa, tetapi konsumen sosial, publik maupun rumah menggunakan sistem 1 fasa, yaitu 220 volt ya. Misalnya bangunan-bangunan sosial, sekolah, kemudian tempat ibadah, ini menggunakan sudah tidak 3 fasa lagi, tetapi sudah 1 fasa 220 volt. Kemudian publik, ini bisa jadi mungkin area publik kayak lapangan, kemudian penerangan jalan dan lain sebagainya, ini juga sudah menggunakan sistem 1 fasa 220. Dan instalasi yang di rumah kita atau tenaga listrik yang kita gunakan atau energi listrik yang ada di rumah kita itu juga tegangannya adalah 220 volt atau menggunakan sistem 1 fasa. Nah,
Di bagian yang ketiga atau distribusi yang kelompok yang ketiga, pemakai yang ketiga, yaitu untuk skala bisnis, ya, perkantoran dan lain sebagainya. Rumah sakit besar ini biasanya menggunakan tegangan menengah 220 kilovolt atau 20 kV, di mana di rumah sakit, di perkantoran itu memiliki trafo sendiri, trafo distribusi sendiri untuk menurunkan dari 20 kV menjadi 380 volt dan 220 volt. Ya. Pada intinya penerapan instalasi listrik 3 fasa di Indonesia itu adalah dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu sisi pembangkit, sisi transmisi, kemudian sisi distribusi, yang menjadikan sistem di Indonesia itu dalam pendistribusian listriknya itu disebut sebagai sistem interkoneksi, karena dalam satu sistem interkoneksi tersebut dari sekian banyak pembangkit ya berada di dalam satu sistem tersebut. Kemudian setiap pembangkit menghasilkan energi listrik atau daya listrik, kemudian didistribusikan menggunakan sistem transmisi sampai dengan didistribusikan langsung ke, atau setelah melewati sistem transmisi ini kemudian didistribusikan ke pemakai. Ya, ini adalah gambaran dari sistem 3 fasa, mulai dari jenis hubungan sistem 3 fasa sampai dengan penerapan instalasi listrik 3 fasa di Indonesia secara umum. Oke, sampai di sini materi untuk bagian kedua instalasi tenaga listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai berjumpa lagi di materi lanjutan untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 SMK program keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.